Objektivitas hilang di Yugoslavia, dan hal itu masih sangat terasa hingga hari ini. Jika Anda melihat kembali ke Yugoslavia, baik nada maupun substansinya, banyak hal yang mengingatkan pada apa yang terjadi sekarang di Ukraina. Sekali lagi, meremehkan negosiasi. Anda tidak bernegosiasi dengan orang jahat. Anda menghancurkan mereka dengan kekuatan militer. Ada juga unsur personalisasi. Pada masa Perang Dingin, konflik tidak pernah dipersonalisasi. Yang dilawan adalah komunisme. Bahkan di bawah Stalin, tidak pernah dikatakan, kita sedang melawan Joseph Stalin. Itu tidak dilakukan. Itu tidak diucapkan. Namun setelah Perang Dingin berakhir, terjadi penyederhanaan analisis yang luar biasa. Mengapa kita punya masalah di dunia? Karena ada orang-orang jahat di luar sana dengan nama seperti Milosevic, Gaddafi, atau Putin. Dan karena ada orang-orang jahat ini yang muncul, entah dari mana, murni karena kejahatan, tanpa konteks sosial, tanpa analisis mendalam, no small port. Nath help. Stuli bien, Wamoroth, and Rars be dict, bed fine through to praise. You think lumber is my rooting at the rest. Searer. They did and do on a regular basis today. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies dan hari ini saya kembali berbicara dengan Prof. David Gibbs, seorang profesor sejarah di University of Arizona. David telah meneliti sejarah Perang Yugoslavia dan karena tanggal 12 Juni adalah peringatan 26 tahun intervensi NATO di Kosovo, kami pikir sebaiknya kita membahas peristiwa ini ketika aliansi tersebut untuk pertama atau kedua kalinya melangkah keluar dari wilayahnya sendiri. Jadi David, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mengundang saya lagi. Terima kasih atas diskusi yang bisa kita lakukan ini. Karena sebenarnya Anda yang mengusulkan agar kita membahas topik ini. Mengingat Kosovo adalah momen yang sangat penting. Bukan hanya untuk akhir dari perpecahan Yugoslavia atau tahap-tahap akhirnya, tetapi juga untuk perkembangan lebih lanjut NATO. Dan sebelum berbicara tadi, Anda sebenarnya mengoreksi saya dan mengatakan, lihat, Kosovo bukanlah yang pertama. Ada juga intervensi sebelumnya, di Bosnia. Tapi Kosovo memang sangat penting bagi NATO. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu? Sure. Tentu, intervensi di Bosnia-Herzegovina dan Kosovo jelas merupakan bagian dari pecahnya Yugoslavia yang dimulai pada tahun 91. Terjadi perang saudara di Bosnia yang menyebabkan intervensi NATO di sana. Perang udara NATO, Operasi Deliberate Force. Itu berlangsung relatif singkat, melawan Serbia. AS dan NATO secara konsisten bertindak melawan Serbia. Yang menarik, omong-omong. Pertanyaannya adalah, mengapa kita bertindak melawan Serbia? Dan saya pikir ada jawaban yang baik untuk itu, yaitu pada akhir keberadaan Yugoslavia, mereka mengadakan pemilu di setiap republik, dan satu-satunya republik yang memilih Partai Komunis lama, yang berganti nama menjadi Partai Sosialis, adalah Serbia. Serbia memilih Partai Sosialis. Serbia voted for the Socialist Party. And so I think there was an anti-communist motive to some extent. Jadi menurut saya, ada motif anti-komunis sampai tingkat tertentu, dengan melihat Serbia sebagai benteng terakhir komunisme di Balkan. Saya pikir hal itu cukup banyak menjelaskan permusuhan terhadap Serbia. Klaimnya adalah bahwa Serbia telah melakukan lebih banyak kekejaman. Memang mereka melakukan lebih banyak kekejaman, tetapi saya tidak. Ada berbagai alasan mengapa saya tidak berpikir pertimbangan kemanusiaan adalah motif utama di sini. Motif utama pada awalnya adalah motif anti-komunis, untuk memastikan bahwa komunisme benar-benar berakhir. Namun kemudian motif itu berkembang menjadi jauh lebih besar, baik di Bosnia maupun di Kosovo, yaitu untuk memberikan pembenaran baru bagi NATO. Kosovo lebih signifikan dalam hal ini karena terjadi perang udara selama 78 hari yang cukup lama, dan itu adalah metode utama intervensi NATO di Kosovo. Di Bosnia, situasinya lebih rumit karena ada pasukan darat yang didukung oleh tentara Kroasia. Namun di Kosovo, operasi militer utamanya adalah perang udara, dan itu dilakukan oleh NATO. Jadi hal ini berperan besar dalam sekali lagi menegaskan bahwa NATO memiliki tanda kutip peran vital untuk dimainkan di dunia pasca Perang Dingin. Masalah utamanya di sini adalah bahwa pada akhir Perang Dingin,
Tidak jelas apakah NATO masih memiliki tujuan, dan ada anggapan luas bahwa NATO akan menghilang begitu saja karena tidak lagi memiliki tujuan. Ada pertimbangan lain juga dalam kasus ini, yaitu pada tahun 90-an, babak sejarah yang terlupakan. Eropa menunjukkan tingkat kemandirian yang luar biasa. Ini adalah periode ketika Eropa benar-benar mempertimbangkan kebijakan luar negeri yang independen. Dengan kata lain, independen dari Amerika Serikat. Independent of the United States. The European Union, called the European Community. Uni Eropa, yang saat itu disebut Komunitas Eropa, secara serius mempertimbangkan tidak hanya memiliki tujuan kebijakan luar negeri yang masih dimilikinya hingga hari ini, tetapi juga yang independen dari Amerika Serikat. Ini adalah sesuatu yang telah diserukan oleh Charles de Gaulle sejak tahun 1960-an di Prancis. Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, Jerman semakin tertarik pada gagasan tentang Eropa yang independen. Dan karena Jerman dan Prancis selalu menjadi motor penggerak Uni Eropa atau Komunitas Eropa, ada kemungkinan nyata hal ini bisa terjadi dan Eropa bisa memiliki posisinya sendiri. Saya pikir logikanya adalah dengan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat memang menjadi otoritas unipolar di dunia. Dan dianggap bahwa ini adalah situasi yang tidak sehat, bahwa Amerika Serikat memiliki semacam kediktatoran virtual, hampir. Maksud saya bukan kediktatoran secara harfiah, tetapi Amerika Serikat mampu secara sepihak memutuskan apa yang terjadi dalam skala global tanpa ada pengawasan terhadap kekuatannya. Dan itu dianggap sebagai situasi yang tidak sehat. Eropa dirasakan bisa menjadi penyeimbang kekuatan Amerika. Secara individu tentu saja, tidak ada satupun negara Eropa yang bisa melakukannya. Tetapi secara kolektif, dianggap mereka bisa menyaingi Amerika Serikat dan membatasi unilateralisme Amerika. Ada satu detail lagi terkait hal ini, yaitu euro mulai muncul pada periode ini. Pada awal 1999, euro pertama kali secara resmi diperkenalkan sebagai mata uang Bank Sentral Eropa. Beberapa tahun kemudian, euro sepenuhnya menggantikan mata uang nasional. Namun, tahun 1999 adalah peresmian euro pada 1 Januari. Dan ada ketakutan nyata di Amerika Serikat bahwa Eropa akan mencoba menggunakan hal ini untuk mengurangi kekuatan ekonomi Amerika dan peran dolar. Hal itu dipandang sebagai ancaman. Sungguh luar biasa membicarakan hal ini sekarang, karena Eropa telah menjadi begitu tunduk pada Amerika Serikat. Saat ini, rasanya seperti dunia yang benar-benar berbeda. Namun penting untuk diingat bahwa hal ini tidak terjadi pada tahun 1990-an. Kuncinya di sini adalah Amerika Serikat melihat NATO sebagai alternatif dari Uni Eropa. Idenya adalah menekankan NATO secara semakin besar sebagai cara untuk melemahkan upaya Eropa menuju kemandirian. Perang Yugoslavia, baik di Bosnia maupun, yang lebih penting, di Kosovo, adalah arena di mana hal ini dicapai. Saya berhenti sejenak di sini dan melihat apakah Anda punya pertanyaan. Bukan, maksud saya ini sangat penting karena yang Anda lakukan adalah menghubungkan tingkat strategi besar dengan, ya, saya ingin menyebutnya taktis. Tapi agak kasar jika menyebut seluruh konflik Yugoslavia hanya sebagai perang taktis. Namun, jika kita melihat bagaimana peristiwa ini berkembang, atau bagaimana seharusnya bisa ditangani secara berbeda, tampaknya memang ada unsur taktik di baliknya. Karena kita tahu, Amerika Serikat juga memposisikan dirinya sebagai pembawa perdamaian, kan, dengan Dayton, Ohio, perjanjian Dayton. Tapi perjanjian itu sebenarnya bisa dicapai bertahun-tahun sebelumnya, jauh lebih awal. Prosesnya sudah berjalan. Dan bisakah Anda mengaitkan hal itu sedikit dengan apa yang baru saja Anda katakan tentang NATO sebagai pengganti Uni Eropa? About NATO as a replacement for the EU. Yes, I will do that. I guess one of the points I do want to make. Ya, saya akan melakukannya. Saya rasa salah satu poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Kosovo adalah tempat yang mengakhiri kemandirian Eropa. Maksud saya, itu berakhir setelah Perang Kosovo. Idenya adalah bahwa kemenangan militer membuktikan bahwa Anda tidak bisa mengalahkan Amerika. Dan jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, Anda sebaiknya bergabung dengan mereka. Dan itulah yang dilakukan orang Eropa. Itulah yang kita miliki hari ini. Masih sing dekikain de tupefor. Ferv the sningswining.
Nam Tirigis Cordeber, saya. Forgot your question. Please repeat the question for me. So the role of the United States. Peran Amerika Serikat awalnya penghalang terhadap penyelesaian dan pengaturan internal Yugoslavia. Lalu kemudian menjadi pihak yang pada dasarnya membawa kesepakatan yang sebenarnya telah dibuat sebelumnya, beberapa tahun kemudian, setelah banyak pertumpahan darah. Yes, good. Okay. In the case of Ya, Kosovo- baik. Oke, dalam kasus Kosovo yang akan saya bahas secara rinci, cara UNBA menegaskan kekuatan dan kemerdekaannya adalah dengan menengahi penyelesaian damai melalui negosiasi isu Kosovo, konflik di Kosovo. Dan mereka hampir berhasil melakukannya. Mereka telah membangun dasar untuk penyelesaian damai, namun upaya itu digagalkan oleh Amerika Serikat karena mereka ingin menegaskan bahwa tidak ada yang akan menyelesaikan masalah ini selain Amerika Serikat melalui NATO. Mereka tidak akan membiarkan Eropa mendapatkan pujian atas hal itu, karena jika itu terjadi, pada dasarnya Eropa akan mampu menegaskan diri sebagai tub kekuatan independen di Eropa dan di dunia. Kami tidak menginginkan itu. Maka dari itu, AS menggagalkan upaya Eropa. Ironisnya, hal ini justru menyebabkan perang dengan ribuan korban jiwa. Dan kemudian Amerika Serikat memaksakan penyelesaian damai yang sangat mirip dengan apa yang telah dicapai Eropa sebelum perang NATO. Hampir identik dengan rencana Eropa. It was almost identical to the European plan. Bisar Anda memberi refer Bisakah mencari rincian akan catat? Talented Tatswich. Why don't I want to march through the details. What I'd like to do is Saya akan membahas detailnya. Tapi pertama-tama, saya ingin memberikan latar belakang konflik Kosovo. Intinya, pada saat itu, tidak ada yang benar-benar pernah mendengar tentang Kosovo. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang Kosovo. Dan itu sempurna, karena peluang propaganda menjadi tak terbatas. Publik adalah kanvas kosong, jadi Anda bisa mengatakan apa saja yang Anda mau, dan memang itulah yang terjadi. Kosovo adalah wilayah otonom di Yugoslavia. Yugoslavia dibagi menjadi 8 wilayah, dan Kosovo adalah salah satunya. Wilayah ini dihuni mayoritas oleh etnis Albania. Secara etnis dan bahasa sama ada di Republik Albania di sebelahnya, tetapi juga memiliki minoritas Serbi yang cukup besar. But also a very sizable Serb minority. And there had been heavy tension. Telah terjadi ketegangan yang berat antara orang Serbia dan Albania, dengan orang Albania berada pada tingkat yang jauh lebih rendah. Kosovo adalah bagian paling tidak berkembang di Yugoslavia, dan orang Albania adalah kelompok termiskin di Yugoslavia. Mereka benar-benar mengalami penindasan budaya hingga tahun 1966. Pada tahun 1966, terjadi pergolakan politik di Yugoslavia, dan Menteri Dalam Negeri dipecat oleh Tito. Kebijakan baru kemudian diterapkan, di mana otonomi diberikan kepada Kosovo, dan statusnya ditingkatkan. Untuk pertama kalinya, orang Albania diberikan kendali efektif atas wilayah tersebut, dan bahasa Albania dipromosikan secara signifikan. Keadaan pun berbalik, dan orang Albania, Kosovo semakin mulai menindas minoritas Serbia. Ada tingkat diskriminasi, pelecehan dan migrasi keluar yang signifikan terhadap orang Serbia dari waktu ke waktu, secara perlahan dari Kosovo. Pada tahun 1980-an, ada survei tentang hal ini. Saya melihat pemberitaan pers pada periode tersebut, dan ada liputannya di media barat. Istilah seperti pembersihan etnis digunakan untuk menggambarkan orang Serbia yang mengalami pembersihan etnis melalui pelecehan dan diskriminasi. Bukan begitu banyak kekerasan, tetapi lebih kepada pelecehan dan diskriminasi. Ada juga studi tahun 1999 di American Sociological Review tentang intoleransi etnis di Yugoslavia, yang menemukan bahwa bagian paling intoleran di Yugoslavia adalah Kosovo, dan kelompok etnis yang paling intoleran dari semua kelompok etnis adalah orang Albania. Of all the ethnic groups were the Albanians. All right. I say this just because the Albanians were presented as Saya mengatakan ini karena orang Albania digambarkan sebagai pahlawan selama bagian akhir krisis Kosovo, sedangkan orang Serbia sebagai penjahat. Sebenarnya situasinya lebih rumit dari itu. Kira-kira itulah yang ingin saya sampaikan. Ada kebencian timbal balik, dan orang Albania juga memiliki bagian mereka sendiri dalam kebencian dan diskriminasi. Pada tahun 1989, dengan runtuhnya kerukunan etnis di seluruh Yugoslavia, Slobodan Milosevic pada dasarnya mengakhiri otonomi Kosovo
dan membawanya di bawah kendali langsung Republik Serbia, di bawah kekuasaannya, lalu mulai melindungi orang Serbia tetapi menganiaya orang Albania. Jadi sekali lagi, situasinya berbalik, kali ini terhadap orang Albania. Penindasan yang terjadi sangat signifikan, dan tidak diragukan lagi bahwa itu benar-benar nyata. Selama tahun 1990-an, mulai muncul tentara pembebasan Kosovo yang melawan penindasan tersebut melalui kekerasan. Dan, harus diakui, kata terorisme memang sangat sensitif. Tapi untuk sementara tidak ada istilah yang lebih tepat, terorisme. Mereka menyerang warga sipil Serbia, dan juga banyak terlibat dalam aktivitas kriminal. Al-Qaeda tampaknya juga terlibat dengan mereka. Osama bin Laden, saya percaya, berperan langsung dalam membantu merekrut orang untuk KLA. Dalam sumber-sumber Amerika, organisasi ini digambarkan sebagai organisasi teroris. Departemen Luar Negeri secara resmi menyebutnya demikian, sebagai organisasi teroris. Tentu saja, kemudian mereka menjadi pasukan pilihan kami. Pada dasarnya, pasukan darat kami di Kosovo. Dan hal ini dibersihkan namanya, dan seolah-olah dilupakan, bisa dibilang begitu. Tapi intinya adalah bahwa KLA bukanlah orang-orang baik. Mari kita katakan saja seperti itu, meskipun orang Serbia juga tidak terlalu baik. Tidak ada pihak yang benar-benar tampil baik di sini. Tidak ada pahlawan, penjahat, ya, tapi pahlawan tidak ada. Masalahnya semakin parah. Pada tahun 1997, terjadi perang saudara, keruntuhan singkat otoritas di Albania, Republik Albania, dan senjata pada dasarnya membanjiri Kosovo. Lalu benar-benar dimulai perang saudara tingkat rendah, dan tentara pembebasan Kosovo memperoleh senjata baru, dan Anda mulai melihat perang saudara yang nyata. Kemudian pada tahun 1999, Amerika Serikat mulai terlibat, dan ini mengarah pada keterlibatan yang lebih langsung yang memicu perang ini. Tersebut memberikan detail letterlet apakah Anda enemy of Tan Tong. Cast benept memeistra thithing i perjanjian damai yang kemituosi o disemhi Eropa, atau orang tang Eropa, dan jinggalau perbailan. Saya ingin mencatat bahwa, pada dasarnya, pada tahun 1998, Amerika Serikat sebenarnya menjadi perantara sebuah kesepakatan. Sebenarnya itu adalah kesepakatan bersama. Seorang jenderal Jerman, Klaus von Neumann, dan Richard Holbrooke, seorang pejabat Departemen Luar Negeri, bersama-sama pergi sebagai delegasi untuk menengahi gencatan senjata. Mereka mengancam Serbia dengan pengeboman dan menuntut agar Serbia menarik pasukan keamanannya dari Kosovo dalam waktu singkat. Serbia setuju dengan hal ini dan menarik pasukannya. Klaus von Neumann kemudian menjadi saksi penuntut di Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia. Ia menjadi saksi penuntut melawan Milosevic. Jadi tidak ada yang bisa menyebutnya pro-Serbia. Dia berulang kali mengatakan, baik dalam pemeriksaan silang di persidangan maupun dalam wawancara dengan BBC, bahwa Milosevic sepenuhnya mematuhi hampir secara harfiah perjanjian ini. Dan ini menegaskan fakta bahwa anggapan bahwa Anda tidak bisa bernegosiasi dengan Milosevic, bahwa dia tidak akan mematuhi perjanjian adalah salah. Dia memang mematuhi perjanjian ini, dan semua indikasi menunjukkan bahwa dia ingin menyelesaikan ini tanpa perang. Setiap indikasi menunjukkan itulah yang ingin dia lakukan. Jadi ini adalah poin penting di sini, karena sekali lagi, ini bertentangan dengan narasi dominan bahwa Anda tidak bisa bernegosiasi. Milosevic hanya memahami kekerasan. Itu tidak benar. Catatan yang ada sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Dan kesaksian von Neumann di sini menegaskan poin ini. Saya rasa salah satu hal yang ingin saya catat adalah bahwa salah satu ciri utama yang muncul dalam episode ini adalah bahwa Amerika Serikat tidak percaya pada negosiasi. Amerika Serikat percaya pada kekuatan militer. Negosiasi itu untuk yang lemah. Norwegia boleh saja melakukan negosiasi jika mereka mau, tahu kan? Tapi Amerika Serikat tidak melakukan itu. Amerika Serikat menggunakan kekuatan, oke? Tapi untuk the underwilling, istilah negosiasi. Dan itu
penyelesaian Sopolisrem belum tercapai. Jadi Prancis dan Inggris mempertemukan Serbia dan tentara pembebasan Kosovo di sebuah kastil di luar Paris yang bernama Rambouillet. Apa yang mereka lakukan adalah menengahi sebuah kesepakatan yang melibatkan pemerintahan sendiri secara internal untuk Kosovo. Pada dasarnya, mengembalikan situasi seperti sebelum tahun 1989, penarikan pasukan keamanan Serbia yang akan tetap berada di tempat, dan pasukan penjaga perdamaian yang akan mengawasi. Dan pihak Serbia pada dasarnya setuju dengan semuanya, dan mereka hampir mencapai kesepakatan. Ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang seharusnya melakukan penjagaan perdamaian. Prancis dan Inggris menginginkan NATO yang melakukannya, tetapi Serbia menginginkan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membentuk pasukan penjaga perdamaian PBB, dan itu masih menjadi perbedaan. Namun secara umum, semua pihak, termasuk Madeleine Albright, Menteri Luar Negeri AS, sepakat bahwa Serbia benar-benar siap dan setuju dengan hampir semua persyaratan politik. Dan Tbduas is wafumen Aispan. Oke, Okay, so Yo ook tim sipsapak des beslepis smetwen. 99. That's right. And benar. Dan kemudian pada dasarnya di saat-saat terakhir, sebuah syarat baru dimasukkan, sebuah lampiran militer pada perjanjian tersebut. Syarat ini sebelumnya tidak ada. Sangat mungkin ini ditulis oleh Jenderal Wesley Clark, yang merupakan jenderal tertinggi NATO. Dan pada dasarnya, secara tersirat, lampiran itu menyatakan bahwa pasukan NATO akan memiliki hak untuk beroperasi. Dan pada dasarnya, menduduki tidak hanya seluruh Kosovo, tetapi juga seluruh Serbia, yang berarti Serbia berarti negara Dawidas diduki. Ini adalah syarat yang benar-benar baru, dan hal ini menyebabkan negosiasi benar-benar gagal total. Cara penyampaiannya adalah setelah pihak Serbia membaca militer tersebut, mereka tentu saja sangat terkejut. Dan delegasi Eropa bertemu dengan mereka untuk pertemuan rutin lainnya. Dan pihak Serbia berkata, saya akan mengutipnya secara langsung. Mereka berkata, apakah kalian datang untuk menipu kami lagi? Baiklah, apa kalian datang untuk menipu kami lagi? Nah, itulah akhir dari negosiasi. Jelas perundingan gagal setelah itu. Delegasi Serbia pergi, dan semua orang mulai bersiap untuk perang. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini dimasukkan? Bagaimana ini dilakukan? Nah, kita memiliki informasi baru tentang hal itu. Karena John Gilbert, yang merupakan orang nomor 2 di Kementerian Pertahanan Inggris, kemudian bersaksi di hadapan parlemen bahwa hal itu memang sengaja dilakukan oleh pihak Amerika untuk memprovokasi pada dasarnya sebuah perang, karena Amerika ingin menyelesaikan masalah ini melalui perang. Mereka tidak ingin menyelesaikannya secara damai. Saya harus menambahkan bahwa Inggris dan Prancis juga tidak antusias tentang hal ini. Bahkan Inggris pun tidak antusias. Biasanya orang menganggap Inggris sebagai anjing kecil Amerika. Tetapi dalam kasus ini, Inggris pada dasarnya merasa kesal dengan gagasan bahwa Amerika Serikat mencoba merusak kesepakatan tersebut. Ketika Amerika Serikat mengusulkan kampanye pengeboman, Menteri Luar Negeri Inggris, Cook, mengatakan kepada Madeleine Albright, Menteri Luar Negeri AS, bahwa para pengacara kami berpikir Anda tidak bisa melakukan ini tanpa resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengesahkannya, yang tentu saja benar. Dan itu tidak akan terjadi karena akan diveto oleh Rusia dan Tiongkok, yang merupakan anggota Dewan Keamanan. Madeleine Albright hanya menanggapi, kenapa kalian tidak mencari pengacara baru? Jika pengacara kalian bilang ini tidak cukup, cari pengacara baru. Itu yang akan kami lakukan. Ini menegaskan bagaimana Amerika Serikat sebenarnya tidak terlalu peduli dengan hukum internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menganggap keduanya sebagai gangguan. Kekuatan sudah cukup dari sudut pandang Amerika. Itu adalah tema dasar di sini sebenarnya sepanjang periode ini. Dan hal itu kemudian memicu perang selama 78 hari yang dipimpin oleh NATO. Tapi saya lihat Anda ingin bertanya sesuatu. Yeah, and these Ya, dan pada dasarnya, selama 3 bulan kampanye pengeboman ini,
infrastruktur sipil di Serbia menjadi sasaran, terutama, dan yang paling terkenal, stasiun TV di Beograd, yang menewaskan orang-orang yang bekerja di sana pada malam hari. NATO kemudian, tentu saja secara eufemistik, menyebut ini hanya sebagai kerusakan sampingan. Tapi yang menarik juga adalah bahwa orang-orang, terutama di Inggris, terus mengatakan bahwa mereka harus membom infrastruktur sipil ini karena digunakan untuk menyebarkan propaganda dari Tuan Milosevic. To propagate the propaganda of Mr. Milosevic. So basically admitting that what they wanted is to Jadi pada dasarnya, mereka mengakui bahwa yang mereka inginkan adalah membatasi kemampuan Serbia untuk menceritakan versinya sendiri. Tapi mungkin itu sudah terlalu jauh, sudah masuk ke detail. Namun alasan dibalik ini adalah bahwa kita perlu mengakhiri kekuasaan Serbia atas Kosovo. Mengakhiri pembantaian, bukan? Begitulah narasinya disampaikan. Serbia disebut-sebut berusaha membantai warga Kosovo, seperti halnya pembantaian terhadap warga Bosnia di Srebrenica dulu. Bisakah Anda jelaskan sedikit tentang pentingnya narasi Srebrenica yang terjadi beberapa tahun sebelumnya? Nah, itulah idenya. Pada dasarnya, bahwa perang Bosnia yang skalanya jauh lebih besar, dengan 100.000 kematian di kedua belah pihak, mengarah pada pembantaian Srebrenica terhadap 8.000 orang, sebagian besar laki-laki usia militer yang tidak bersenjata, di desa Srebrenica pada tahun 1995. Hal ini membantu mendemonisasi orang Serbia, dan sampai batas tertentu, bisa dimengerti, orang Serbia memang melakukan lebih banyak kekejaman dibanding pihak lain. Tidak diragukan lagi soal itu. Dan klaimnya adalah bahwa mereka melakukan hal yang sama di Kosovo. Masalahnya, itu tidak benar. Pertama-tama, di Kosovo, perangnya jauh lebih kecil skalanya. Jumlah total kematian dalam perang saudara hingga pengeboman NATO di kedua belah pihak, baik sipil maupun militer, diperkirakan sebanyak 2.000 orang. Entahlah angka standar dan perempat tahun 2000. Ini adalah perang dengan intensitas rendah, bukan perang berskala besar. Not a large-scale war. Also, one thing things we know now. Juga, salah satu hal yang kita ketahui sekarang saya mendapatkannya dari memoir Alastair Campbell, yang merupakan ajudan utama Tony Blair, Perdana Menteri Inggris, adalah bahwa intelijen Inggris menunjukkan bahwa hingga perang dimulai, kekejaman dan serangan terhadap warga sipil dilakukan secara seimbang oleh KLA, orang Albania, dan oleh Serbia. Jadi Serbia tidak melakukan sebagian besar kekejaman hingga saat itu. Dan sekali lagi, tingkat pembunuhan secara keseluruhan masih rendah. Jadi gagasan bahwa ini adalah semacam pembunuhan massal seperti, entahlah, pembantaian Nazi terhadap orang Yahudi atau semacamnya, sangat-sangat dilebih-lebihkan. Harus dikatakan demikian. Tapi begitulah cara hal itu disajikan. Dan lagi, fakta bahwa tidak ada yang tahu apa-apa tentang Kosovo, tidak ada yang bisa menemukannya di peta, membuat sangat mudah untuk memaksakan sebuah narasi, bahkan jika narasi itu salah. Dan sangat sulit untuk membisniskannya. Nah, gas depth, itsuman informasi. It's very hard to contest it because again, there was no information. And there were just claims. Dan memang ada klaim yang sangat kuat. Dan harus juga ditambahkan bahwa ini adalah pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, Jerman kembali ikut serta dalam kampanye militer. Dan sebenarnya ini sangat sulit untuk dijual kepada masyarakat Jerman. Cara hal ini dijual sebenarnya didokumentasikan dengan sangat baik dalam sebuah film dokumenter tahun 2007. Judul terjemahan bahasa Inggrisnya adalah It Began With a Lie. Sebuah film dokumenter berdurasi 1 jam, di mana para jurnalis benar-benar dengan teliti menunjukkan bagaimana cerita tentang ladang pembantaian di Pristina, ibu kota Kosovo, di sebuah lapangan sepak bola, dan bahwa orang-orang Serbia melakukan eksekusi massal terhadap warga sipil di sana, digunakan di Jerman untuk membenarkan bahwa Jerman perlu berpartisipasi dalam misi NATO. Karena Jerman, sebagai anggota NATO, sebenarnya bisa saja memblokir hal ini. Maksud saya, Jerman pada tahun 2003 memang memblokir NATO untuk menjadi kekuatan utama pelaksana di Irak. Mereka tidak setuju. Itulah sebabnya harus ada koalisi negara-negara yang bersedia. Tapi pada tahun 1999, mereka berhasil menjual gagasan bahwa tidak, ini harus menjadi kampanye NATO dan Jerman harus menjadi bagiannya. Apakah Anda tahu sesuatu tentang narasi ini?
do you know something about this narrative? Yeah, I do. Joschka Fischer. Ya, benar. Joschka Fischer adalah Menteri Luar Negeri, bukan Perdana Menteri, tapi Menteri Luar Negeri. Dia berasal dari Partai Hijau, dan Partai Hijau sangat kental dengan paham pasifisme. Partai itu lahir dari gagasan anti-militerisme. Dan Joschka Fischer tentu saja punya latar belakang sebagai mahasiswa radikal pada masanya. Masa-masa kuliahnya, kalau tidak salah di Frankfurt. Dan dia benar-benar memperjuangkan perang ini dengan keras, menyatakan bahwa itu adalah misi Jerman untuk membebaskan rakyat Kosovo yang menderita, orang-orang Albania, dan mencegah terjadinya Auschwitz baru. Seingat saya, itulah yang dia katakan, untuk mencegah Auschwitz baru. Padahal Auschwitz sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Kosovo. Memang tidak ada. Ini adalah perang tingkat rendah yang brutal, tetapi tingkat rendah di kedua belah pihak. Kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab. Ini menurut intelijen Inggris, Anda bisa membacanya di memoir asisten utama Tony Blair. Dia yang mengatakan demikian. Jadi pada dasarnya, dia menjual narasi palsu yang ternyata sangat menarik bagi rakyat Jerman. Dan itu benar-benar mengubah segalanya. Itu adalah perubahan besar di Jerman. Sampai saat itu, pada dasarnya Jerman, tentu saja, mereka memiliki tentara yang cukup besar, tetapi belum pernah digunakan di luar perbatasan Jerman dalam pertempuran sejak 1945. Dan itu adalah poin mendasar, semacam kehati-hatian Jerman mengingat sejarah masa lalu mereka. Mereka akan ikut serta dalam pertempuran di luar perbatasan mereka. Dan disinilah mereka, untuk pertama kalinya, ikut serta dalam pertempuran di luar perbatasan mereka. Dan hal ini benar-benar mengubah segalanya. Perubahan dalam narasi Jerman, dalam diskusi publik, mungkin lebih besar daripada di negara manapun. Namun secara global, ya, itu tidak sepenuhnya benar secara global. Di Eropa dan Amerika Serikat, di Euro-Amerika, jika Anda ingin menggunakan istilah itu, terjadi perubahan mendasar di kalangan kiri politik. Kiri politik yang sebelumnya anti-perang menjadi lebih pro-perang dibandingkan kanan. Justru pihak kanan yang pada dasarnya menunjukkan kehati-hatian di sini. Dan Anda mulai melihat semacam pertukaran posisi, bisa dibilang, secara ideologis terkait isu militerisme. Jerman lebih dari tempat lain, tetapi sebenarnya di seluruh Eropa dan Amerika Serikat, saya melihat ini dengan mata kepala sendiri, dan saya sangat mengingatnya. Orang-orang yang beberapa tahun sebelumnya menentang perang, kini menjadi pendukung perang yang paling antusias, karena kita sedang menyelamatkan orang-orang tak bersalah dari pembantaian. Itulah narasinya, dan itu sangat menarik bagi kalangan kiri. Ada semangat religius di dalamnya. Seaham Smith's Religious EU, dan ketidakleraan terhadap perbedaan pendapat, serta diskusi dan debat terbuur. Itu sangat mencolok. Semuanya bermula di Bosnia, dan matter berkembang seperti dalam perang Kosovo. Jadi, ini bukan hanya masalah Jerman saja. Saya ingin menambahkan satu poin lagi tentang Jerman yang cukup menarik. Ada kampanye propaganda besar yang melibatkan klaim dari Kementerian Pertahanan Jerman bahwa mereka memiliki intelijen yang menunjukkan bahwa Serbia merencanakan pembantaian massal yang akan terjadi, dan bahwa hal ini berhasil dihentikan oleh kampanye udara NATO yang disebut Operasi Horseshoe. Konon, itu adalah nama yang diberikan Serbia untuk Operasi Horseshoe. Ini akan menjadi pembantaian massal terhadap orang Albania, dengan implikasi bahwa itu akan seperti Holocaust bagi orang Albania. Semua itu dibuat-buat. Seorang jenderal Jerman, pemuas seluruh cerita itu adalah Reyesas. Mereka tidak pernah memiliki intelijen apapun yang mengarah ke hal ini, dan itu hanyalah sebuah rekayasa. Tentu saja, pengakuan tentang hal ini muncul di media Jerman. Saya tidak percaya hal ini pernah muncul di media berbahasa Inggris. Dan itu terungkap setelah perang usai. Setelah perang berakhir, tidak ada yang peduli. Kebohongan itu jauh lebih diingat. Bahkan di beberapa jurnal yang telah ditinjau sejawat, saya percaya ada sebuah artikel di International Security, saya jurnal Demek Kemuka, Yukwangd Operasi Horseshoe,
Nama im Tower Thisnai or to that German Sleething Gental. in the German media by a former general. This is one of the things that leaves me baffled. Anda tahu, ini salah satu hal yang membuat saya bingung. Maksud saya, sejarawan yang serius, membuat kesalahan, mempercayai sesuatu yang tidak benar, atau melakukan kesalahan, itu satu hal. Tapi benar-benar dengan sadar mengatakan sesuatu yang Anda tahu memang tidak terjadi seperti itu. Maaf, saya harus sedikit menyimpang di sini. Ketika Perang Rusia-Ukraina dimulai, saya menerbitkan sebuah tulisan pendek di jurnal sejarah, semacam semi-akademis, semi-populer. Dan para editor, rekan-rekan sejarawan, benar-benar menulis bahwa invasi Rusia ke Ukraina adalah pertama kalinya dalam sejarah negara nuklir menyerang tetangga non-nuklir. Saya pikir ini salah di begitu banyak tingkatan. Maksud saya, Uni Soviet dan Afghanistan, Tiongkok, dan Vietnam. Soviet Union and Afghanistan, China and Vietnam, and As the step time by Wafur. there you could at least say it's not a neighbor. Ya, setidaknya kamu bisa bilang itu bukan negara tetangga. Itu bukan tetangga langsung. Maksudku, secara teknis itu benar, tapi aneh saja untuk dikatakan. Tapi hal seperti ini bahkan terjadi pada sejarawan serius karena, bahkan dan mungkin di sini kita bisa mengaitkannya kembali. Karena hari ini, Perang Yugoslavia berlangsung dari awal 90-an sampai akhir 90-an, hingga awal 2000-an kan? Pada dasarnya itu adalah periode 10 tahun, dan periode ini sangat penting untuk perkembangan NATO dan segala hal lainnya. Tapi ketika Perang Ukraina dimulai, seluruh Eropa mulai berpura-pura bahwa ini perang darat pertama di Eropa sejak 1945. Kamu ingat ini? Seberapa sering ini diulang-ulang? Do you remember this? Like how often this was repeated? Well, that's true. I mean, there are all sorts of things Ya, about Ukraine itu benar. that are very Maksud saya, ada banyak hal tentang Ukraina yang sangat mencolok. Saya ingat pada awalnya, istilah perang tanpa provokasi. Saya ingat saya mencari di Google, perang tanpa provokasi atau agresi tanpa provokasi. Dan ratusan ribu kali istilah itu disebutkan. Anda tahu, lihat saja jumlah hasil pencarian di mesin pencari Google. Dan ini menjadi semacam keharusan di awal perang. Untuk mengatakan perang tanpa provokasi. Saya pikir salah satu hal yang muncul Yugoslavia adalah sampai pemilih Yugoslavia, para akademisi dan jurnalis setidaknya harus berpura objektif. Academics and journalists had to at least pretend to be objective. All right, they couldn't pretend. They couldn't openly. Of course, Mereka tidak bisa berpura-pura. Mereka tidak bisa secara terbuka tentu saja. Mereka sering menyebarkan propaganda secara diam-diam dengan berbagai cara. Tetapi mereka harus berpura-pura bahwa mereka bukan propagandis. Dan mereka tidak bisa secara terbuka mengatakan, saya adalah propagandis untuk satu pihak. Hal ini runtuh pada tahun 1990-an. Pada tahun 1990-an, ada jurnalis dan akademisi yang secara terbuka menjadi pendukung satu pihak dalam perang. Dan orang-orang yang bukan pendukung dikecam. Dan para jurnalis secara terbuka mengatakan tidak, saya tidak objektif. Saya berusaha mempromosikan pihak anti-Serbia. Saya berusaha mendorong intervensi. Mereka secara terbuka mengatakan hal ini. promote intervention. They would openly be saying this. In the past, again, journalists did this all the time, but they Dulu, para jurnalis melakukan hal ini sepanjang waktu, tetapi setidaknya mereka berpura-pura bersikap objektif. Objektivitas hilang begitu saja di Yugoslavia, dan hal itu masih sangat terasa hingga hari ini. Jika Anda melihat kembali ke Yugoslavia, baik dari segi nada maupun substansi, banyak hal yang mengingatkan pada apa yang terjadi sekarang di Ukraina. Lagi-lagi, meremehkan negosiasi. Anda tidak bernegosiasi dengan orang jahat. We temend enerhijstugenberg tarat meniling. Orde unsur personalisasi, na umidlis, pada masa pingin pengaudi personel personenes, galang beflismenti. Horisov Aster Steph Mower, itetsting poor Joseph Stalin. Hen, asab ray with. Itu, Matt Rang dit step horisap. were fighting Joseph Stalin. That wasn't done. That wasn't said. All right. But with the end of the Cold War, you had incredible. Namun pada akhir Perang Dingin, terjadi penyederhanaan analisis yang luar biasa. Mengapa kita memiliki masalah di dunia? Ada orang-orang jahat di luar sana, dengan nama seperti Milosevic, Gaddafi, atau Putin. Jadi karena ada orang-orang jahat ini yang muncul entah dari mana, murni karena kejahatan, tanpa konteks sosial, tanpa analisis mendalam, tidak ada apa-apa, orang jahat. Sungguh menakjubkan bahwa orang-orang, bahkan yang berpendidikan, berbicara seperti ini, tetapi tentu saja mereka melakukannya, dan masih melakukannya secara rutin hingga hari ini.
Dan karena kejahatan yang melekat ini, Anda tidak bisa bernegosiasi. Bernegosiasi dengan mereka sendiri berarti memberi imbalan pada kejahatan. Itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang tidak bermoral jika ingin bernegosiasi. Anda berkompromi dengan kejahatan. You're compromising with evil. You have to defeat evil, destroy evil. Kamu harus mengalahkan kejahatan, menghancurkan kejahatan. Nah, kamu tahu, kami melakukan itu di Yugoslavia, di Kosovo. Kami mengalahkan Milosevic. Karena kami harus mengalahkannya, kami kemudian memiliki rencana yang hampir sama dengan yang diusulkan oleh Eropa dan hampir diterima oleh kedua belah pihak, hampir identik sebelum perang. Akibatnya, sekitar 10.000 orang tewas. Skala kekejaman Serbia meningkat pesat selama perang. Jumlah kekejaman meningkat drastis. Intervensi itu tidak menyelamatkan orang, justru membunuh orang. Idenya adalah intervensi itu menyelamatkan orang. Kenyataannya tidak seperti itu. Justru sebaliknya, etnis meningkat pesat selama pengeboman. Jadi tidak pencama kemanusiaan dari intervensi itu. Accomplishments. It completely failed at every level. Itu benar-benar gagal di semua tingkat dalam hal kemanusiaan. Apapun motifnya, dan kita bisa membahas motifnya sebentar lagi. Bahkan jika kita menerima bahwa motifnya adalah kemanusiaan. Saya tidak, tapi bahkan jika Anda menerimanya, niat baik saja tidak cukup. Maksud saya, hasilnya adalah bencana dari sudut pandang kemanusiaan. Dan kemudian, setelah perang berakhir, terjadi pembersihan etnis besar-besaran terhadap orang Serbia yang tinggal di sana, oleh orang Albania, tepat di bawah pengawasan NATO, tanpa ada keluhan dari NATO. Bagaimanapun, dampak dari semua ini benar-benar bertentangan dengan tujuan yang dinyatakan, yaitu melindungi orangan dan menyelamatkan nyawa. Namun, meskipun menyedihkan, itulah narasi yang berhasil. Dan yang membuat saya terpesona hari ini adalah bahwa bagi banyak orang Eropa, 10 tahun Yugoslavia ini pada dasarnya terhapus dari ingatan. Dan satu-satunya hal yang tersisa adalah keyakinan bahwa intervensi itulah yang menyelamatkan orang-orang. Benar, mengalahkan Milosevic. Dan dia akhirnya mengakui kesalahan dengan menggantung diri di Den Haag. Yang sebenarnya, dia terkena serangan jantung. Diese Verkehrsgekantiching. Ace, Renaissance. Heart attack, sorry. By a heart attack. Serangan jantung. Maaf. Karena serangan jantung, yang juga merupakan salah satu hal yang sangat samar, dia meninggal dalam tahanan. Tapi bagaimanapun juga, maksud saya ini, oke, maaf. Ya, tentu saja bukan bunuh diri, tapi bahwa momen penting ini, saat ini, masih pada dasarnya berada di luar cara kebanyakan orang memikirkan tentang bagaimana Eropa berkembang secara militer. Itu sangat menarik bagi saya. Tapi oke, mungkin hari kita kembali ke poin Cikarang Kemasan. What was the point you wanted also to expand on? Well, I could go into motive. One of the questions. The motive. Saya bisa lanjut ke motif. Ada 2 tingkat. Satu adalah efek dan yang lainnya adalah motif. Efeknya adalah memperburuk kekejaman dan menyebabkan tingkat kematian yang jauh lebih tinggi. Semua ini sebenarnya bisa diselesaikan melalui negosiasi. Itulah efeknya. Sekarang, pertanyaannya adalah, mengapa hal ini dilakukan dengan cara seperti ini? Apa motifnya? Motif Amerika Serikat. Amerika Serikat jelas memainkan peran kunci di sini, seperti yang terjadi di Bosnia, adalah untuk melemahkan upaya Eropa dalam kebijakan luar negeri yang independen, dan untuk menegaskan NATO pada dasarnya sebagai organisasi internasional utama yang lebih penting daripada Uni Eropa. Sehingga Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan dominan di Eropa, dan negara-negara Eropa tidak menjadi independen. And they wanted to establish this by undercutting. Mereka ingin menetapkan hal ini dengan merusak jalannya negosiasi. Intinya, itu benar-benar berhasil. Orang-orang Eropa mencoba menunjukkan kekuatan mereka dengan bernegosiasi untuk mengakhiri hal ini dan menunjukkan kemampuan mereka untuk bertindak secara independen dari Amerika Serikat. Rambouillet itu saja menjadi pusat dari semua ini. Amerika Serikat menggagalkan hal itu, dan dengan demikian menggagalkan upaya Eropa untuk menunjukkan kemampuan mereka bertindak secara mandiri. Kemudian, mereka melibatkan NATO untuk berperang. Dan perang itu tentu saja dimenangkan secara militer. Ya? Kami mengalahkan Serbia, yang sebenarnya tidak terlalu sulit jika dibandingkan antara tentara Serbia dan gabungan tentara NATO, itu tidak sebanding.
Jadi itu adalah target yang cukup mudah. Nothing. So it was a fairly easy target. It was done, by the way, with no NATO deaths. Itu dilakukan omong-omong, tanpa ada korban jiwa dari pihak NATO. Tidak satu pun korban jiwa dari NATO. Saya rasa 1 atau 2 pesawat memang ditembak jatuh, tapi pilotnya tidak tewas. Pada dasarnya, itu adalah kemenangan militer. Tidak ada yang sebanding dengan kemenangan militer untuk membangun kredibilitas, dan membangun kredibilitas NATO sebagai alternatif dari Uni Eropa sangat penting di sini. Intinya adalah menegaskan bahwa Amerika adalah satu-satunya pemain utama. Orang Eropa mungkin berfantasi tentang kebijakan luar negeri yang independen, tapi itu hanya fantasi. Itu tidak akan pernah terjadi. Saya rasa itulah kesimpulan yang diambil orang dari Wiswedi NATO, bahwa orang Eropa tidak kehidupan Epstein Bekeith. The Europeans will never be able to establish independence. And again, if you can't beat them, join them. Dan sekali lagi, jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Jadi bahkan Prancis pada dasarnya menyerah. Setelah puluhan tahun membangun citra independen ala Gaullis, mereka menyerah pada gagasan kemerdekaan dan mulai bergerak menuju keanggotaan NATO, yang tentu saja akhirnya mereka lakukan, sepenuhnya bergabung kembali dengan aliansi NATO setelah keluar pada tahun 1966. Negara-negara netral, menurut saya, mulai memandang NATO sebagai sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Saya rasa asal mula perubahan Swedia dan Finlandia dari netralitas menjadi, dalam istilah yang merendahkan, kaki tangan Amerika, berasal dari pengamatan mereka yang sangat cermat terhadap apa yang terjadi di Kosovo. Was by watching very carefully what happened in Kosovo. The only way you'll have any influence. Satu-satunya cara Anda bisa punya pengaruh adalah dengan melakukan apa yang dikatakan Amerika. Dan mungkin mereka akan memberi Anda sedikit remah dan membiarkan Anda punya sedikit pengaruh dalam konteks sistem yang didominasi Amerika. Dan itulah yang terjadi. Pada dasarnya ini untuk memberi napas baru bagi NATO, mengakhiri pembicaraan Eropa tentang kemerdekaan dan juga memastikan bahwa euro tidak menantang dolar, yang memang menjadi kekhawatiran nyata, seperti aktual. And smart ini terta. Amerika sedap semua berikan kind. With him Brember, Merstepper Yun David Tube Thing to Wait. The things to choice say the war youp. Enough the thumb proth is thwang. Enough to have one war like this. You need war after war after war. You're on a treadmill here. And so quite naturally. Anda seperti sedang berlari di atas treadmill di sini. Jadi, secara alami ini hanyalah permulaan. Saya membahas ideologi neokonservatif yang sedang naik daun pada periode ini. Ini adalah ideologi yang muncul dari tahun 1970-an dan sangat bersifat militeristik. Ideologi ini semakin menguasai lembaga kebijakan luar negeri Amerika, dan perang Yugoslavia sangat membantu perkembangan ideologi ini. Kaum neokonservatif bisa berkata, saya sudah bilang kekuatan militer itu berhasil. Sebagian dari ingin melakukan negosiasi, sebagian ingin yang menopal. Tapi lihat, seperti Chernobyl, krisain kekuat. Kami mendapat doang kami inginkan. Tanpa biaya apapun. We got everything we wanted. It was cost free. There were no American casualties. And Tidak ada korban jiwa dari pihak Amerika. Ini sebenarnya bukan sebuah keberhasilan karena justru memperburuk kekejaman yang seharusnya dicegah. Kosovo tidak pernah benar-benar menjadi negara merdeka. Pada dasarnya ia adalah koloni NATO dan Uni Eropa. Masih ada pasukan penjaga perdamaian KFOR, pasukan penjaga perdamaian NATO, dan pasukan penjaga perdamaian EULEX, yang merupakan pasukan penjaga perdamaian gabungan NATO-Uni Eropa. Ini sedikit mirip dengan sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa, di mana negara-negara yang dianggap belum cukup mampu memerintah sendiri ditempatkan di bawah mandat kolonial. Itulah yang terjadi di sini. Dengan standar apapun yang masuk akal, Anda tidak bisa menyebut Kosovo sebagai sebuah keberhasilan. by no reasonable standard can you call Kosovo a success. It was a disastrous failure, really. Itu sebenarnya adalah kegagalan yang sangat buruk, tapi mereka mampu menampilkannya sebagai sebuah keberhasilan, karena kita berhasil mengalahkan pihak yang ingin kita kalahkan. Kita memaksakan sebuah kesepakatan kepada mereka melalui kekuatan, dan kita menggulingkan Milosevic lewat revolusi warna. Saya rasa istilah revolusi warna belum digunakan saat itu, tapi teknik-tekniknya sama saja. Jadi menurut saya, hal itu pada dasarnya menjadi landasan bagi Perang Teluk tahun 2003, perang melawan teror dan penggulingan Gaddafi setelah itu, serta yang lebih baru lagi,
peran AS di Ukraina. And then more Selain itu, saya pikir faktor kunci lainnya di sini adalah, saya sudah pernah menyebutkan ini sebelumnya, neokonservatisme sangat erat kaitannya dengan Israel. is very closely aligned with Israel. And it sees Israel as a model for what the US should be. Dan Israel dipandang sebagai model bagi apa yang seharusnya menjadi Amerika Serikat. Israel tidak mengandalkan negosiasi. Mereka mengandalkan kekuatan. Mereka mengalahkan musuh-musuhnya di medan perang. Mereka menyerang, bukan bertahan. Semua itu sangat menarik bagi para neokonservatif. Sekarang kita melihat hal itu terjadi di Timur Tengah, termasuk yang terbaru di Iran, dengan dukungan Amerika. Jadi saya pikir perang Kosovo memang membantu meletakkan dasar bagi serangkaian intervensi militer lebih lanjut oleh Amerika Serikat dan memberikan rasa puas diri bahwa kekuatan militer itu tanpa risiko. Anda bisa melakukannya tanpa risiko. Dan tentu saja, hal itu pada akhirnya akan membawa banyak masalah. Inevitably gets you into a great deal of trouble. Yeah, but I think this is really, really important to point out. Ya, saya pikir ini sangat-sangat penting untuk disampaikan kepada Amerika. Ini pada dasarnya adalah perang proksi yang sempurna. Beginilah seharusnya perang proksi berjalan, bukan? Karena maksud saya tidak akan sejauh mengatakan bahwa kekejaman itu memang diniatkan untuk terjadi. Hanya saja, ini sudah diperhitungkan. Jika terjadi, ya terjadi. Ini perang, kan? Itu juga merupakan poin pembicaraan yang selalu diulang oleh kaum neokonservatif, bukan? Kerusakan tambahan. Perang adalah perang. Itu yang terjadi. Tapi kita harus menyelesaikannya lewat perang. Dan juga Anda menyoroti periode waktu tahun 90-an. Karena memang ada satu perang penting lainnya, yaitu Perang Teluk Pertama. Very pivotal war, which was the first Gulf War. That happened at the very beginning when Yugoslavia started to... Itu terjadi pada awal sekali, ketika Yugoslavia mulai terpecah, bukan? Dan kemudian setelah benar-benar runtuh dan terpecah belah, kita mengalami Perang Irak kedua, Perang tahun 2003. Pada Perang Pertama, Amerika sebenarnya membiarkan Saddam tetap berkuasa. Mereka tidak pergi ke Baghdad, mereka berhenti. Dan kemudian, pada tahun 2003, mereka melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan pada Milosevic terhadap Saddam, bukan? Dan bahkan saat itu, maksud saya, mereka sangat senang dan gembira ketika Saddam dieksekusi, bukan? Hillary Clinton bahkan kemudian membanggakan hal itu. Kami datang, kami melihat dia mati. Tidak. Tapi itu tentang Gaddafi. Tapi idenya sama. Idenya sama. Kami datang, kami melihat mereka mati. Kami sangat berkuasa. We're so powerful. Raifaf tanya, instead, dia tidak hanya omong-omong, Gaddafi tidak hanya dibunuh. Ada laporan dia disodomi bayonet. It's stangity tidak bayonet. Yeah. But Ya, tapi bisakah Anda menjelaskan kepada diri sendiri bahwa pada tahun 1991 Anda tahu Amerika memiliki strategi yang berbeda, jelas? Dan kemudian di akhir Perang Yugoslavia, tampaknya ada sesuatu yang baru muncul. Selain itu, maaf, satu hal lagi yang perlu disebutkan adalah bahwa hari ini Kosovo adalah rumah bagi pangkalan militer AS terbesar di luar Jerman, bukan? Di luar Ramstein, di Stelo, ada proliferasi besar-besaran. Bukan hanya NATO, strategi pasukan AS di Eropa. Tisbahap ini in Europe actually through these wars. Well, I mean, basically, I see the 1990s. Ya, maksud saya, pada dasarnya, saya melihat tahun 1990-an sebagai dekade yang menjadi titik balik di mana Amerika Serikat mencoba mencari pijakan di dunia pasca Perang Dingin. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar tahu apa tujuan kekuatan Amerika, selain hanya ada di sana, karena memang sudah ada. Tidak benar-benar ada pembenaran yang jelas. Maksud saya, pembenaran selama Perang Dingin adalah untuk melindungi dari Soviet. Soviet sudah tidak ada lagi. Mereka benar-benar hilang dari peta. Dan tidak ada yang tahu untuk apa NATO sebenarnya. Jadi menurut saya, sepanjang dekade itu dihabiskan untuk mencari pembenaran baru bagi NATO dan kekuatan Amerika. Dan menurut saya dalam Perang Yugoslavia, hal itu memberikan kesan bahwa salah satu tujuan kekuatan Amerika adalah kemanusiaan. Is humanitarian intervention. We're there to do good. We're there altruistically. Kita ada di sana untuk berbuat baik. Kita ada di sana secara altruistik. Amerika, seperti yang diklaim, tidak memiliki motif kepentingan diri sendiri dalam campur tangan di Yugoslavia. Itu murni kemanusiaan. Klaim itu tersebar luas. Christopher Hitchens, seorang kiri yang kemudian menjadi militeris, menulis esai dengan kata-kata yang sangat cerdik
di mana ia berkata, jangan pernah percaya pada imperialis sampai mereka menjadi pasifis. Dengan implikasi bahwa para imperialis, khususnya Amerika Serikat, enggan untuk campur tangan. Kita tidak ingin campur tangan, karena memang tidak ingin campur tangan. Itu menunjukkan bahwa kita tidak punya motif kepentingan diri sendiri. Ketika akhirnya kita campur tangan, itu pada dasarnya berarti bahwa Amerika Serikat campur tangan karena kebaikan hati kita. Benar begitu? Jadi sekali lagi, hal ini sangat menarik bagi kalangan kiri, bahwa tiba-tiba kita akan mendapatkan sebuah intervensi yang sebersih salju yang baru turun. Sebersih itu secara moral. Begitulah cara hal ini dipresentasikan. Sungguh menakjubkan bahwa orang dewasa bisa berpikir seperti itu, bahwa mereka bisa mempercayai hal seperti itu. Tapi keyakinan itu sangat luas, bahwa ini adalah intervensi yang benar-benar altruistik, dilakukan tanpa alasan lain, atau tanpa alasan signifikan selain alasan kemanusiaan. Begitulah cara hal ini dipresentasikan kepada publik. Saya rasa banyak orang melihatnya seperti itu. Samantha Power adalah tokoh kunci di sini. Bukunya A Problem from Hell, America in the Age of Genocide, pada dasarnya membantu melegitimasi gagasan bahwa ketika Amerika tidak melakukan intervensi, itu menunjukkan realpolitik. Itu adalah realpolitik ala Kissinger. Ketika kita melakukan intervensi, itu menunjukkan moralitas. Itu menunjukkan moralitas. Dan saya pikir pandangan ini semakin menjadi pandangan banyak akademisi. Dan jika Anda membantah hal ini, itu hanya menunjukkan bahwa Anda adalah seorang sinis yang amoral. Dan Anda bisa saja dianggap sebagai sinis yang amoral. Sekali lagi, ini terutama populer di kalangan kiri. Jadi, kelompok kiri menjadi lebih militeristik dan lebih antusias terhadap perang dibandingkan kelompok kanan. Dan kelompok kanan, setidaknya beberapa elemen di kanan, khususnya kaum libertarian, mulai beralih ke posisi anti-perang, mengadopsi banyak posisi anti-perang yang sebelumnya ada di kiri. Memang terjadi pertukaran ideologi yang cukup mengesankan di sini. Dan menurut saya, Yugoslavia adalah salah satu faktor yang memungkinkan hal ini terjadi. Yeah, it did. And also. Ya, benar. Dan kamu tahu juga apa yang kamu katakan sebelumnya tentang negara-negara netral? Itu juga benar. Seperti bahkan Swiss bergabung dengan KFOR. Dan itu adalah isu yang sangat diperdebatkan. Mereka memang bergabung, itu sangat diperdebatkan. Dan harus dicatat juga bahwa ini bukanlah sebuah garis lurus, kan? Ada gerakan-gerakan sejarah yang terjadi di mana, misalnya, Partnership for Peace, kemitraan NATO untuk perdamaian, sekarang kita pahami telah digunakan dengan sangat cerdik untuk menarik negara-negara sedikit demi sedikit. Tapi pada saat itu, terutama di awal tahun 90-an, bahkan Rusia pun bergabung dengan Partnership for Peace, kan? Dan ada harapan serius bahwa NATO mungkin bisa menjadi badan untuk semua orang. Dan kita tahu bahwa Rusia juga mencoba untuk bergabung dan memiliki visi ini. Mungkin, kamu tahu, kita menjadikannya semacam OSCE, kan? Kita punya hal-hal seperti ini. Dan ketegangan-ketegangan ini terjadi secara bersamaan. Dan itu adalah realitas atau masa depan yang mungkin terjadi. Tapi akhirnya berubah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Bolehkah saya menyela sebentar? Saya rasa salah satu bahwa Amerika membutuhkan musuh. Sangat penting untuk memiliki musuh. Karena NATO adalah aliansi militer. Apa gunanya aliansi militer tanpa musuh? Pada tahun 1990-an, musuhnya menjadi para diktator yang menindas rakyatnya sendiri, yang menganiaya minoritas etnis, yang menindas perempuan. Hal ini terbentuk dalam kasus Yugoslavia. Dan kemudian, kita menemukan musuh yang bahkan lebih besar tentu saja, yaitu Rusia dan Tiongkok. Itu bahkan lebih baik. Tapi menurut saya, pencarian musuh sangat menjadi tema di sini pada tahun 1990-an. Dan ini menegaskan betapa hampir ada keputusasaan untuk mencari musuh. Dan sebenarnya tidak perlu menjadikan Milosevic sebagai musuh, karena dia bersedia untuk bernegosiasi. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam benak saya setelah mempelajari ini dengan sangat cermat, bahwa masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan tanpa perang, dan Amerika memang membutuhkannya. Ngomong-ngomong, satu poin lagi tentang kekejaman.
Kepala Staf Gabungan memperingatkan Presiden Clinton bahwa jika NATO mulai membombardir, kemungkinan besar Serbia akan meningkatkan kekejaman mereka, dan itulah yang benar-benar terjadi. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diperkirakan. Ini sudah diperkirakan, tapi tetap saja dilakukan. Jadi ada unsur sinisme yang sangat besar di sini. Mereka rela mengorbankan ribuan orang demi kredibilitas NATO, paham? Dan karena kredibilitas NATO dianggap sangat penting, mengorbankan ribuan nyawa yang sebenarnya tidak perlu mati adalah pengorbanan yang mereka rela lakukan. Saya pikir aspek yang baru saja Anda tunjukkan, ini sangat penting. Dan ini bukan hanya soal mencari musuh, tapi juga menciptakannya. Ini adalah konstruksi narasi. Dan hal yang menarik tentang Amerika Serikat adalah bahwa negara ini memiliki sejarah dalam memahami bahaya ini. Maksud saya, Quincy, kan yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan keluar dan mencari monster. Benar. Itu saja yang Anda tahu. Artem Moeni, yang saya percaya baru-baru ini Anda temui, menulis sebuah artikel yang indah bersama rekannya, Chris Mott, tentang perjuangan yang terus-menerus di Amerika Serikat antara kaum Jeffersonian yang ingin keluar dan berbuat baik serta mempromosikan, Anda tahu, intervensi liberal, dan yang lainnya, kaum Washingtonian yang berkata, tidak, lebih baik kita tetap di sini. Lebih baik kita tidak mencoba mencari monster. Dan sejak tahun 1990-an, mereka yang menang. Ya, Anda bisa melihatnya seperti itu. Namun menurut saya, itu menggambarkannya secara terlalu idealis. Saya cenderung melihatnya dengan lebih sinis. Bahasa altruism pada dasarnya hanyalah kedok untuk keinginan akan kekuasaan dan juga untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu yang terkait dengan kekuatan militer. Produsen senjata militer misalnya, sangat erat kaitannya dengan lembaga kebijakan luar negeri. Dan saya pikir pada dasarnya, kemaniswarm dalas unmeritul tenawal lain, enpo, tuwini behaf thinagin bri papwitato, kata ito, o tumalthintat bikart nine bayarbzeth. On this the worst team that named Earthball. That's the way America controls Europe. Why would you give up the jewel in the crown of the America's own? Mengapa Anda ingin melepaskan permata mahkota dari imperium luar negeri Amerika? Amerika memiliki imperium militer, seperti yang disebut Chalmers Johnson, pangkalan di setiap benua. Dan mengapa ingin melepaskan imperium pangkalan jika Anda tidak harus melakukannya? Masalah utamanya adalah bagaimana membenarkan hal ini kepada publik. Karena jika Anda memiliki aliansi militer, Anda perlu memiliki musuh yang menjadi sasaran operasi Anda. Ya, menciptakan musuh adalah inti dari operasi ini. Iswatiku skadar pufagioth, marak rusiatska musuh, menciptakan sebagai nasuth, penisipannya musuh, thinks it tujuin. And creating it as an enemy is functional to this purpose. And that's essentially what was done. But again, I think Dan pada dasarnya itulah yang dilakukan. Tapi sekali lagi, saya pikir banyak narasi di sini, begitu banyak hal ini, berasal dari Yugoslavia. Dan begitu banyak landasan narasi serta ideologi dibentuk selama masa Yugoslavia. Dan saya benar-benar harus menekankan soal keyakinan agama. Ini hampir seperti perang agama dalam arti tertentu. Itu berasal dari Yugoslavia, semangat luar biasa yang dirasakan orang-orang tentang Ukraina misalnya. Itawar that twisagalp as a youth through the Yugoslavia, Putin digambarkan sebagai penjahat. Yang paling identik dengan cara Milosevic gambarkan semembelang. in which Milosevic was cast in the 1990s. There was this moment though. Namun, ada momen ini, dan tentu saja ini bukan kebetulan, bahwa selama 10 tahun Yugoslavia, dan begitu itu berakhir, perang melawan teror langsung dimulai. Karena, dalam arti tertentu, awal tahun 2001 kembali menjadi titik terendah bagi AS, bukan? Karena sekali lagi, tidak ada monster yang harus dikalahkan. Dan kemudian, untungnya, ada satu yang muncul, dan dimulailah 10 tahun perang melawan teror. Namun, George W. Bush, untuk waktu yang cukup lama, setidaknya ketika perang melawan Irak dimulai, sebenarnya dipandang sebagai penjahat. Tapi itu oleh pihak kiri. Saya ingat itu. Kaum kiri sangat menentang perang Irak kedua, juga di Eropa. Tapi kemudian itu mereda lagi. Saya punya teori tentang itu. Pengecualian besar untuk hal ini adalah Perang Teluk Pertama. Kaum kiri memang sangat menentangnya dengan demonstrasi besar-besaran di Eropa dan Amerika Serikat.
Saya sendiri ikut dalam beberapa aksi tersebut. Dan jika dilihat kembali, saya pikir alasannya adalah ini. George Bush bukan hanya seorang Republikan, tapi juga seorang Kristen evangelis dan konservatif budaya, dan kaum kiri membencinya karena alasan itu. Saya yakin, jika apa yang sini diselekukan oleh misalnya Clinton atau Obama, tes tatoyu penentang itu. There would not have been that kind of opposition. And they probably left would have gone along with it, maybe even endorsed. Dan pihak kiri mungkin akan setuju dengan itu, bahkan mungkin mendukungnya dengan antusiasme tertentu. Fakta bahwa perang itu menonjol adalah karena itu hampir satu-satunya dalam periode ini, seluruh periode pasca Perang Dingin, hingga munculnya oposisi baru-baru ini terhadap apa yang terjadi di Gaza. Sampai saat itu, satu-satunya kasus besar di mana pihak kiri pada dasarnya mengambil posisi anti-perang adalah Perang Teluk Pertama. Jadi saya melihat itu sebuah anomali. Dan saya pikir alasan anomali itulah karena orang yang mendorong perang ini adalah seseorang yang pasti dibenci oleh pihak kiri, yaitu George H.W. Bush. Itu juga ya. Kita baru sekarang mulai benar-benar memahami periode pasca Perang Dingin ini, bukan? Periode antara tahun 1991 dan 2022. Kita sekarang punya perspektif sejarah untuk melihat kembali hal itu. Pada saat itu, misalnya, saya tidak menyadari bahwa alasan orang-orang begitu bersemangat tentang Perang Teluk Kedua adalah karena orang yang mendorong perang itu adalah seseorang yang sangat mereka benci. Saya rasa itu adalah faktor utamanya. Saya tidak menyadari hal itu pada waktu itu, tapi sekarang terlihat seperti itu. No matter the breadth ending befusteristinnya with Joaquinskum breadview of all, at the best. Newa. Ya, karena para presiden dari Partai Demokrat, sekali lagi, sangat-sangat pandai menjual perang kepada kalangan kiri. Ya, menurut saya, ya. Media massa dan dunia akademis, keduanya saya tidak tahu. Jika Anda mendefinisikan kiri sebagai Partai Demokrat, dan segala sesuatu yang berada di kiri Partai Demokrat, maka media massa dan dunia akademis hampir semuanya adalah Demokrat. Baiklah. Jadi, secara alami, mereka akan memiliki kepercayaan yang jauh lebih besar pada presiden dari Partai Demokrat. Dan jika seorang presiden Demokrat pergi berperang, mereka akan mendukung perang tersebut. Ada semacam tribalism yang sudah melekat dalam politik yang tidak sehat. Tapi begitulah kenyataannya. Isang segis buk jogus pres. Tapi membuat depresi. Memang justru menjual perang kepada para pasifis. Benar, itu benar. Maksud saya, kelompok kiri anti-perang yang berprinsip, yang dulu ada selama Perang Dingin dengan tingkat konsistensi tertentu, sekarang benar-benar sudah tidak ada. Saya rasa itu sudah hilang untuk selamanya, sejauh yang saya tahu. Dan saya tahu banyak teman saya ketika saya menunjukkan hal ini kepada mereka, mereka merasa tidak nyaman. Tapi Anda tahu, saya bilang, coba pikirkan perang selain Irak dan Gaza, di mana ada oposisi terhadap perang tersebut. Oh sure, do not it. Tapi spam mau. Ya, svil pang like bimbra both wang. Tu ba. Tepat sekali. Sang stana. Bird. Benar. Saya pikir Yugoslavia berperan. Konstruksi narasi itu sangat penting. Narasi yang diciptakan di Yugoslavia adalah narasi yang mudah diterapkan ke perang-perang lain juga. Sangat mudah untuk mengatakan, baiklah, kita punya Milosevic yang dianggap sebagai penyebab semua masalah. Kita singkirkan Milosevic, dan sekarang Kosovo serta Bosnia menjadi surga. Meskipun kenyataannya tidak begitu. Dan begitu juga Gaddafi. Kalau kita singkirkan Gaddafi, semuanya akan baik-baik saja. Saddam Hussein, sama saja. Taliban juga sama. Dan tentu saja kalau kita singkirkan Putin, kalau kita lakukan pergantian rezim di Rusia dan menyingkirkan Putin, maka masalahnya selesai, bukan? Dan sekali lagi, saya pikir pola ini sudah terbentuk sejak Perang Yugoslavia, baik di Bosnia maupun Kosovo. Jadi ini benar-benar punya arti sejarah yang sangat penting, meskipun terjadi 30 tahun yang lalu. Inilah alasan mengapa kita harus mempelajari sejarah.
intilah alasan mengapa kita harus memahami hal ini. David, kita akan berbicara lagi dalam waktu dekat juga tentang Yugoslavia. Tapi untuk saat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Orang-orang membaca karya Anda, sebaiknya mencari buku-buku Anda, bukan? Yeah, First Do No Harm, Intervensi Kemanusiaan dan Kehancuran Yugoslavia, 2009. 2009. Saya akan bertanya di deskripsi. Professor David Gibbs, Through the Recall and Anverenari, Mantam. Shups, Pascal. Thank you, Pascal.